Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas kali 3.2, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dengan materi pokok sifat elastisitas bahan. Ketika kita mendengar kata elastisitas, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita adalah karet atau pegas. Ya, betul, karena karet dan pegas adalah benda yang paling sering kita jumpai dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu ada banyak sekali benda-benda elastis yang kita gunakan untuk memudahkan kita dan membuat kita nyaman dalam menggunakannya. Misalnya kendaraan bermotor, lalu kasur pegas, alat olahraga seperti panah, bungee jumping, kemudian permainan sederhana, tapel, kemudian alat-alat seperti neraca, bahkan dinamometer. Nah, semua ini adalah benda-benda elastis yang menunjang kehidupan kita sehingga kita nyaman menjalani kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas apa ya yang dimaksud dengan benda elastis. Ketika sebuah benda diberikan gaya, misal karet kita tarik, karet akan meregang. Ketika kita lepas tarikan, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini kita sebut dengan elastis. Kata kuncinya adalah dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula. Contohnya tadi ya, karet, ini karet gelang dan pegas. Kebalikan dari benda elastis kita sebut dengan benda plastis. Contohnya plastisin atau lilin mainan dan tanah liat. Besaran yang menyebabkan perubahan bentuk benda ada tiga besaran. Yang pertama, tegangan. Contoh, sebuah benda diberikan gaya sebesar F. Benda ini memiliki luas penampang sebesar A. Maka besarnya tegangan adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang benda. Simbol tegangan kita sebut dengan tau. Rumusnya tau sama dengan F dibagi A. F satuannya Newton, A satuannya meter persegi, sehingga satuan tegangan adalah Newton per meter persegi. Besaran selanjutnya yaitu regangan. Sebuah benda diberikan gaya, kemudian dia bertambah panjang sebesar delta L. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula. Simbolnya epsilon atau E kecil sama dengan delta L per L. Karena sama-sama besaran panjang, maka regangan tidak memiliki satuan. Nah, besaran selanjutnya adalah modulus elastis atau modulus Young. Ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Simbol modulus elastisitas atau modulus Young adalah E besar atau Y besar, sama dengan tau dibagi epsilon. Jika kita substitusikan besar tau dan epsilon, maka diperoleh modulus Young E sama dengan F kali L dibagi A kali delta L. Satuan modulus Young Newton per meter persegi, sama seperti satuan tegangan. Sini ditampilkan beberapa modulus Young dari beberapa bahan. Ini ada 10 bahan atau 10 bentuk: besi, baja, kuningan, aluminium, beton, batu bata, marmer, granit, nilon, tulang.
Nah, ini benda padat semua, tetapi dia memiliki elastisitas. Nah, benda padat pada umumnya, hampir semua benda, termasuk benda padat, pada umumnya memiliki nilai elastisitas. Selanjutnya, hubungan antara gaya dan perubahan panjang pegas. Misalkan sebuah pegas, mula-mula seperti ini kondisinya. Kemudian pegas ditarik dengan gaya F1, ternyata bertambah sebesar X1. Ketika pegas ditarik dengan gaya F2, ternyata bertambah panjang sebesar X2. Gaya pada pegas ternyata berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Kalau ditampilkan dalam sebuah grafik, maka akan berbentuk grafik linier seperti ini. Pada sumbu X ini pertambahan panjang, pada sumbu Y gaya. Ini membentuk garis lurus atau linier. Selanjutnya, dari grafik ini ternyata ketika gaya diberikan secara terus-menerus akan melampaui batas linear, bahkan dapat melampaui batas elastisitas. Artinya benda memiliki batas elastisitas. Yang kedua, jika gaya melampaui batas elastisitas, maka benda tidak akan dapat kembali ke ukuran dan bentuk semula, sehingga benda tidak lagi menjadi benda elastis. Nah, perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas ini diselidiki oleh Hooke, sehingga muncul hukum Hooke. Bunyinya, pada daerah elastisitas suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding atau berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu. F dibagi delta X, F gaya, delta X-nya pertambahan panjang, bernilai konstan. Konstanta menjadi K. Nah, kalau kita cari berapa besar F, maka F sama dengan K dikali delta X. Nah, ini rumus hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Jika kita kaitkan dengan tegangan, regangan, dan modulus Young, maka kita bisa simpulkan seperti bentuk pada hukum Hooke, seperti rumus hukum Hooke ya. Oke, F bagi A ini adalah tegangan, delta L per L adalah regangan. Nah, kita buat dalam rumus selanjutnya, F sama dengan A kali E delta L per L. Delta L pertambah panjang, sehingga kalau kita buat analogi seperti ini, maka nilai konstanta menjadi A kali E per L. Satuan konstanta Newton per meter. Ini konstanta gaya pegas. Selanjutnya, susunan pegas. Ada 3 susunan pegas, seri, paralel, dan gabungan. Kita bahas satu persatu. Susunan seri. Gambarnya seperti ini. Ada 3 buah pegas disusun secara seri. Masing-masing pegas memiliki konstanta gaya pegas K1, K2, K3, ditarik dengan gaya F. Ketika ditarik dengan gaya ini, maka pertambahan panjang totalnya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Sedangkan gaya seluruhnya bernilai sama. Jadi gaya pada pegas 1, pegas 2, dan pegas 3 sama. Sehingga kalau kita cari berapa nilai X1, X1 sama dengan F dibagi K1. X2 sama dengan F dibagi K2. X3 sama dengan F dibagi K3.
Karena pertambahan panjang total adalah X1 ditambah X2 ditambah X3, maka kita masukkan nilai-nilainya. X ini pertambahan panjang total, F dibagi KS. KS ini konstanta pegas yang disusun secara seri. F per K1 ditambah F per K2 ditambah F per K3. Nilai F-nya sama sehingga persamaan ini berubah menjadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Ini untuk 3 pegas. Lalu jika ada banyak pegas bagaimana? Nah, secara umum jika ada N buah pegas yang disusun secara seri akan memiliki konstanta pegas seperti ini. 1 per KS total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya sampai 1 per KN. Susunan pegas yang kedua. Susunan paralel. Seperti ini, ada 3 buah pegas dengan konstanta K1, K2, dan K3 ditarik dengan gaya F. Gaya totalnya adalah gaya pegas 1, gaya pada pegas 2, gaya pada pegas 3 dijumlahkan. Sementara pertambahan panjangnya sama semua. Ya, pada pegas 1, pegas 2, pegas 3 semua sama. Sehingga Y1 sama dengan F per K1, Y2 F per K2, dan Y3 F per K3. Oke, selanjutnya ini besaran dari kita ambil dari sini ya. Fp sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 berubah menjadi Kp dikali Yp, konstanta pegas paralel dikali dengan pertambahan panjang pegas paralel. Oke, karena nilai Y-nya sama sehingga persamaannya berubah menjadi Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Artinya untuk pegas yang disusun paralel, nilai konstanta gaya pegasnya adalah penjumlahan dari seluruh konstanta pegas. Jika ada N buah pegas yang disusun secara paralel, maka konstanta gaya pegas totalnya adalah Kp total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn sampai Kn. Lalu bagaimana jika pegas disusun secara gabungan antara seri dan paralel? Kita ambil contoh seperti ini. Ada 4 buah pegas disusun seperti gambar. Masing-masing pegas memiliki nilai konstanta K. Nah, berapa nilai konstanta susunan pegas secara seluruhnya? Bisa kita selesaikan. Langkah yang pertama, kita ambil susunan yang 3 di atas. Ini disusun secara paralel. Ingat, konstanta pegas yang disusun secara paralel adalah jumlah dari seluruh konstanta pegas yang disusun paralel. Sehingga Kp sama dengan K ditambah K ditambah K sama dengan 3K. Selanjutnya yang di bawah ini tersusun seri dengan Kp. Sehingga 1 per Ks susunan seri sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K. Sama dengan 1 per Kp kita ganti 3K ditambah 1 per K. Lalu kita samakan penyebutnya 3K sehingga di atasnya menjadi 1 plus 3. 1 per Ks sama dengan 4 per 3K. Nah, kita akan mencari Ks.
kita balik KS sama dengan 3K per 4. Sehingga konstanta pegas susunan pegas sistem secara keseluruhan adalah 3K per 4. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu dengan video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.